Jumpa lagi di Opini Budiman. Ini adalah kisah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar. Pada 13 September 2019, Lili terpilih sebagai salah seorang dari komisioner KPK. Ia dipilih oleh 44 orang anggota Komisi 3 DPR dari 56 anggota yang hadir. Kini posisi Lili Pintauli Siregar sedang bermasalah, sedang tidak aman setelah Dewan Pengawas KPK menyatakan bahwa Lili terbukti membangun komunikasi dengan orang yang sedang berperkara di KPK. Membangun komunikasi dengan orang yang sedang berperkara di KPK, yaitu Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial, yang sedang diadili, adalah sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan hanya problem etik, tetapi juga problem hukum. Saya coba bacakan soal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di pasal 36. Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun, tegas dan jelas. Dan jika diikuti lebih jauh, ada ancaman hukuman 5 tahun penjara jika itu dilanggar. Dalam kasus Lili, Dewan Pengawas KPK mengatakan bahwa Lili terbukti berhubungan dengan Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai yang sedang diadili dan dituntut 3 tahun penjara. Dan juga dalam temuan Dewas KPK, Lili ikut mengarahkan bahwa untuk menunjuk pengacara tertentu setelah Lili mengabarkan bahwa perkaranya ditangani oleh KPK, Syahrial kemudian meminta bantuan dan Lili kemudian mengarahkan Syahrial untuk menghubungi pengacara tertentu yang ada di Medan. Selain itu, Dewas KPK juga menemukan bagaimana Lili mencoba menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan kerabatnya di Tanjung Balai. Kasus Syahrial ini adalah kasus yang cukup besar karena melibatkan sejumlah nama. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin juga terlibat ketika dia mengundang penyidik KPK Stefanus Robin ke rumahnya dan mempertemukan dengan Syahrial. Kantor dari Aziz Samsudin telah digeledah, tapi perkaranya kemudian berhenti. Kembali kepada kasus Lili, tindakan Lili bukan hanya sekedar bermuara kepada pelanggaran etik, tapi berpotensi menjadi tidak pidana. Hanya masalahnya adalah Dewas KPK yang dipimpin oleh Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertinaho Haryono, hanya menjatuhkan vonis ringan bagi Lili. Ringan tentunya diukur dengan suasana kebatinan publik. Vonisnya adalah potong gaji 40% selama 12 bulan. Gaji Wakil Ketua KPK adalah sekitar 4,6 juta, sehingga dengan 40% berarti ada potongan gaji yang besarnya sekitar 1,8 juta per bulan. Itu tentunya sangat ringan, karena memang penghasilan yang diterima Lili masih sekitar 85 juta sebulan. Jadi sangatlah wajar jika ada perasaan publik yang kemudian terkoyak atas hukuman-hukuman yang terlalu ringan, sehingga teriakan agar Lili Pintauli Siregar mundur sebagai Wakil Ketua KPK menjadi masuk akal. Karena apa yang dilakukan oleh Lili sebetulnya mirip dengan apa yang dikerjakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar pada waktu itu. Akil juga kemudian memanfaatkan informasi yang ada di Mahkamah Konstitusi, kemudian menghubungi atau berhubungan dengan orang-orang yang berperkara, para calon-calon kepala daerah yang menggugat kasus pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
Bedanya dalam kasus Akil transaksi itu sudah terjadi, sementara dalam kasus Lili Pintauli Siregar transaksi itu belum diketahui apakah sudah terjadi atau tidak. Akil kini dihukum seumur hidup oleh KPK. Inilah kemudian yang jadi permasalahan. Lili memang kemudian menjadi tidak legitimate lagi sebenarnya sebagai wakil ketua KPK sehingga tuntutan mundur itu menjadi masuk akal. Namun jika tidak mundur ini akan menjadi beban yang berat bagi KPK. Karena sebelumnya Ketua KPK Komisaris Jenderal Firly Bahuri juga pernah mendapatkan teguran dari Dewas KPK karena Firly menggunakan helikopter untuk pulang ke kampung halamannya. Hukumannya hanya teguran ringan. Rasanya perlu ada pembenahan menyeluruh di dalam tubuh KPK agar pemberantasan korupsi tetap bisa berjalan. Masalahnya adalah ketika ada dua komisioner KPK yang bermasalah, ini akan menjadi beban yang cukup berat. Ada permasalahan yang menimpa Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, ada masalah juga soal pelanggaran etik yang pernah dilakukan oleh Firly Bahuri, ada masalah soal alih status pegawai KPK yang juga belum selesai. Ini menjadikan integritas dan kredibilitas KPK, lembaga produk reformasi ini menjadi kedodoran. KPK dibentuk pada era reformasi karena pada waktu itu penegakan hukum masih belum bersih dari praktek-praktek korupsi. Sehingga di Orde Baru dikenal pandangan bagaimana mau membersihkan lantai yang kotor kalau sapunya juga kemudian kotor. Nah, inilah yang kemudian dibuatlah KPK pada waktu itu. Dan ketika sekarang kemudian KPK dipimpin kembali oleh seorang perwira tinggi kepolisian aktif, memang patut dipertanyakan apakah memang penegak hukum sekarang juga sudah cukup bersih. Itu tentunya butuh pembuktian dan penelitian. Tapi dengan terungkapnya kasus Lili Pintauli Siregar, itu membuktikan bahwa pimpinan KPK, komisioner KPK juga tidak terlalu bersih-bersih amat. Logika publik bisa dengan sederhana mengatakan pegawai-pegawai KPK yang telah berjibaku memberantas korupsi, kemudian terancam diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sementara komisioner-komisioner KPK yang bermain perkara mendapatkan hukuman yang ringan. Hukumannya adalah potong gaji. Inilah kemudian masalah yang kemudian terjadi pada KPK daripada terus menjadi beban sejarah, daripada terus menjadi ladang untuk kecaman atau bulian, langkah mundur memang sesuatu yang baik. Atau jika memang ingin betul-betul membersihkan KPK, ya proses pidana itu juga bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa hukum itu tidak tebang pilih, untuk menunjukkan bahwa pasal 36 Undang-Undang KPK itu ditegakkan kepada siapapun juga, termasuk kepada komisionernya. Tapi apapun yang terjadi, kembalilah, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.